Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahbuba Lihani Hibatullah dari Prodi PGMI Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul Keterampilan Menulis. Di sini keterampilan menulis digolongkan atau dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama pengertian keterampilan menulis, yang kedua jenis-jenis tulisan, yang ketiga macam-macam keterampilan menulis. Lanjut, yang pertama pengertian keterampilan menulis. Keterampilan adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas. Menulis adalah menuangkan pikiran atau gagasan atau fakta dalam bentuk tulis. Jadi, keterampilan menulis adalah kecakapan dalam menuangkan pikiran atau gagasan atau fakta kepada orang lain dalam bahasa tulis. Sedangkan arti keterampilan menulis menurut para ahli, yang pertama Ahmad Rafiuddin dan Darmiyati Zuhdi. Keterampilan menulis merupakan suatu keterampilan menuangkan pikiran, gagasan, pendapat tentang sesuatu, tanggapan terhadap suatu pernyataan, keinginan, atau pengungkapan perasaan dengan menggunakan bahasa tulis. Sedangkan menurut Henry Guntur Tarigan, keterampilan menulis adalah salah satu keterampilan berbahasa yang produktif dan ekspresif yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung dan tidak secara tatap muka dengan pihak lain. Jenis-jenis tulisan di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama, eksposisi, argumentasi, persuasi, narasi, dan deskripsi. Yang pertama yaitu eksposisi, yaitu tulisan yang tujuan utamanya adalah mengklarifikasi, memberikan penjelasan dan informasi kepada pembaca atau pendengar tentang suatu hal. Tulisan eksposisi ini mengandalkan pengembangan paragraf seperti proses atau suatu hal yang belum diketahui oleh pembaca. Jenis tulisan ini dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari seperti media massa, berita politik, dan berita kriminal. Contohnya seperti di layar ini. Pada alinea pertama, ini menjelaskan tentang tesis. Sedangkan yang kedua ini tentang argumentasi, dan yang ketiga ini tentang penegasan. Yang kedua, tulisan argumentasi, sebuah karangan yang membuktikan benar atau tidaknya sebuah pernyataan. Tujuan tulisan ini untuk meyakinkan atau mengubah pendapat pembaca atas suatu pendapat, ideologi, doktrin, atau tingkah laku tertentu. Tulisan ini bersifat ilmiah, biasanya juga terdapat pada karya ilmiah. Contohnya seperti ini. Lanjut, yang ketiga persuasi. Persuasi yaitu tulisan ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca, membuat pembaca percaya atau membujuk pembaca atas apa yang dikemukakan oleh penulis. Yang dikemukakan itu dapat saja berupa fakta, produk, pendapat, hingga ideologi tertentu. Contohnya seperti gambar di samping, yaitu teks berupa iklan. Di sini mengajak untuk membuang sampah pada tempatnya. Lanjut, narasi. Narasi berasal dari kata narat yang artinya cerita. Jadi narasi ini menceritakan sebuah kejadian dari waktu yang runtut. Narasi bisa saja dimulai dari peristiwa tengah atau belakang, sehingga bisa memunculkan alur flashback. Narasi juga bisa bergaya sudut orang pertama dan ketiga. Tujuannya untuk menyampaikan atau membagikan informasi sehingga akan memperluas pengetahuan pembaca. Yang kelima yaitu deskripsi, sebuah tulisan yang menggambarkan secara jelas peristiwa, objek, atau tempat. Objek deskripsi tidak hanya terbatas pada apa yang dapat dilihat, didengar, dicium, dirasa, dan diraba. Jadi tujuan deskripsi adalah supaya pembaca bisa merasakan apa saja yang dirasakan oleh penulis melalui sebuah tulisan. Contohnya seperti ini, seperti pemandangan pantai Majapahit yang bisa kita baca. Lanjut, macam-macam keterampilan menulis. Yang pertama, surat.
Pengertian surat yaitu sarana komunikasi yang digunakan penulis untuk menyampaikan informasi kepada pembaca melalui tulisan. Yang B, fungsi surat. Yang pertama, surat sebagai utusan atau wakil penulis untuk berhadapan secara pribadi, kelompok, atau organisasi. Yang kedua, sebagai alat pengingat atau arsip jika sewaktu-waktu diperlukan. Yang ketiga, sebagai alat bukti tertulis yang kuat secara hukum seperti jual beli dan pembagian waris. Yang C, langkah-langkah menyusun surat. Yang pertama, sebelum menulis surat, perlu ditetapkan dan dirumuskan terlebih dahulu masalah apa yang akan disampaikan nantinya. Yang kedua, permasalahan itu disusun sesuai urutan yang telah ditetapkan. Kemudian, diuraikan secara sistematis melalui kalimat demi kalimat. Yang ketiga, kalau diperlukan, sejumlah data itu dapat dilengkapi dengan data relevan yang jelas. Yang keempat, setiap pokok permasalahan hendaknya disusun dengan sebuah paragraf yang jelas. Yang kelima, setelah menulis, diperiksa kembali apakah sudah selesai atau belum. Selanjutnya, jika ada masalah yang belum tuntas, hendaknya diperbaiki. Jika semua dirasa sudah lengkap dan benar, maka surat itu dapat diketik dengan rapi. Yang terakhir, sebelum ditandatangani, surat yang telah diketik harus diperiksa sekali lagi. Yang D, bahasa dalam surat menyurat. Yang pertama, bahasa yang jelas. Bahasa yang jelas yaitu bahasa yang digunakan sesuai dengan maksud penulis. Yang kedua, bahasa yang lugas dan singkat. Artinya, bahasa yang digunakan langsung tertuju pada soal yang diberikan. Kelugasan bahasa dapat diwujudkan dengan penggunaan kata yang tidak berbelit-belit. Yang ketiga, bahasa yang santun. Bahasa yang santun artinya, bahasa yang kita pakai menunjukkan rasa hormat kita yang wajar, dan perlu diingat jangan terlalu merendahkan diri, seperti contohnya, kami sangat berterima kasih bila Bapak sudi mengabulkan permohonan ini. Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami menghaturkan terima kasih yang tak terhingga. Yang keempat, bahasa yang resmi yaitu mengikuti kaidah baku bahasa Indonesia seperti ejaan, pilihan kata, dan struktur yang digunakan. Yang E, isi surat. Yang pertama, paragraf pembuka berfungsi sebagai pengantar supaya pembaca segera mengetahui mengenai masalah pokok surat. Di dalam surat resmi, paragraf pembuka harus mengandung pokok masalah supaya pembaca surat mengerti dan tidak heran tentang surat yang diterimanya. Yang kedua, paragraf transisi. Paragraf yang terdapat antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Paragraf ini juga sangat penting karena di dalamnya terdapat surat atau isi surat atau pesan-pesan yang ingin disampaikan penulis surat kepada pembaca surat. Yang ketiga, paragraf penutup. Fungsinya yaitu sebagai isyarat bahwa masalah pokok pada surat sudah selesai. Pada paragraf ini tidak berisi tentang keterangan atau rincian, melainkan kesimpulan. Pada bagian ini, penulis menegaskan sesuatu, mengungkapkan harapan, dan mengucapkan terima kasih bila perlu. Paragraf penutup harus singkat dan tegas serta tidak basa-basi yang berlebihan. Selanjutnya, bentuk format surat. Pola surat yang ditentukan oleh tata letak atau posisi bagian-bagian surat. Masing-masing bagian-bagian surat diletakkan dalam posisi tertentu sesuai fungsinya. Bentuk surat secara umum dibagi menjadi dua, bentuk lurus dan bentuk takuk. Di sini bisa kita lihat yang A bentuk lurus penuh, yang B bentuk penuh, yang C bentuk takuk, yang D bentuk menggantung, yang E bentuk setengah lurus, yang F surat resmi Indonesia lama, dan yang H surat resmi Indonesia baru. Langsung saja di sini ada bagian-bagian surat. Di sini yang saya tulis adalah bagian surat yang resmi. Yang pertama, kepala surat. Kepala surat biasanya digunakan pada surat resmi. Fungsi kepala surat adalah supaya yang berkepentingan mudah mengetahui nama dan alamat kantor atau keterangan lain mengenai organisasi atau instansi yang bersangkutan. Biasanya,
terdiri dari nama kantor, alamat, nomor telepon, dan lambang. Yang nomor 2, tanggal surat. Untuk menulis tanggal surat sebenarnya tidak perlu didahului dengan nama kota, karena sudah tercantum pada kepala surat. Kecuali surat pribadi, karena menggunakan kertas polos harus diberikan nama kota. Yang ketiga, nomor surat. Setiap surat resmi yang keluar hendaknya diberi nomor dan kode yang berguna untuk memudahkan mengatur penyimpanan sebagai arsip. Memudahkan surat itu kembali, memudahkan petugas kearsipan, dan mengetahui banyaknya surat yang keluar. Yang keempat, lampiran. Surat yang melampirkan sesuatu, misalnya salinan atau fotokopi. Dalam bagian surat perlu disebutkan jumlah yang dilampirkan, misalnya lampiran 3 helai, 8 eksemplar, atau 1 berkas. Selanjutnya nomor 5, halaman atau perihal. Setiap surat resmi sebaiknya mencantumkan pokok surat atau yang biasa disebut hal atau perihal yang menunjukkan inti surat, supaya pembaca mengetahui apa yang dibicarakan dalam surat itu. Nomor 6, alamat surat. Pada umumnya, sebelum surat dikirim, surat harus disampul terlebih dahulu. Dengan demikian, ada 2 macam alamat yang ditulis, yaitu alamat luar yang tercantum pada sampul dan alamat dalam yang tercantum pada surat. Yang nomor 7, salam pembuka. Dalam surat salam pembuka biasa disebut juga dengan tanda hormat penulis kepada pembaca, seperti salam hormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu juga bisa. Lanjut, yang nomor 8, isi surat. Isi surat atau tubuh surat ialah bagian isi surat yang terdiri dari alinea pembuka, alinea isi atau isi pokok surat, dan alinea penutup. Yang ke-9, salam penutup. Untuk menunjukkan rasa hormat dan keakraban penulis terhadap penerima surat, sebaiknya salam penutup yang terletak sesudah kata penutup dan sebelum tanda tangan, misalnya hormat kami, salam kami. Nomor 10, tanda tangan penanggung jawab surat. Surat akan sah jika ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Untuk mengetahui siapa yang berwenang menandatangani surat dalam sebuah instansi, terlebih dahulu kita harus mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas instansi tersebut. Karena orang yang bertanggung jawab dalam sebuah instansi tersebut juga bertanggung jawab di luar instansi tersebut juga. Yang nomor 11 yaitu tembusan. Bagian surat yang hanya dicantumkan di dalam surat apabila dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa surat itu dikirim juga tembusannya kepada pihak lain yang dianggap perlu mengetahui pula isi surat itu. Contohnya, seperti ini. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktur Jenderal Kebudayaan, nama terang. Tembusan yang pertama, Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Lanjut, nomor 12. Inisial. Inisial atau tanda pengenal berupa kode adalah singkatan dari penyusun konsep dan pengetik surat. Gunanya untuk mengetahui siapa penyusun konsep dan siapa pengetik surat, supaya tidak terjadi kekeliruan. Contohnya seperti ini. Z, garis miring, V, Z, singkatan dari Zihan, pengonsep. Sedangkan Fikri, yaitu pengetik. Bacaan yang dipandang dari sudut pandang sendiri. Lanjut, pengertian makalah. Makalah yaitu karya ilmiah yang memuat pemikiran tertentu tentang suatu masalah atau topik. Sedangkan secara tradisi akademik, makalah yaitu karya ilmuwan atau mahasiswa yang sifatnya paling sederhana dari jenis karya ilmiah lainnya. Yang B, jenis-jenis makalah. Di sini ada makalah biasa atau common paper. Dalam makalah ini secara deskriptif mahasiswa mengemukakan berbagai aliran atau pandangan tentang masalah yang dikaji. Yang nomor 2, makalah posisi atau position paper. Dalam makalah ini, mahasiswa dituntut untuk menunjukkan posisi
teoritisnya dalam suatu kajian. Lanjut, yang C, sistematika makalah. Yang pertama, judul karangan. Dipandang sebagai tanda pengenal karangan sekaligus kunci utama untuk mengetahui karangan. Oleh karena itu, judul harus mencerminkan seluruh isi karangan dan dapat menunjukkan fokus serta permasalahan pokok karangan. Yang kedua, abstrak atau ringkasan biasanya berisi inti atau sari keseluruhan tulisan, ditulis secara naratif dan diketik satu spasi serta paling banyak 3 paragraf atau sekitar 150-200 kata. Yang ketiga, pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah yang disusun dalam alur pikir yang logis, yang menunjukkan kesenjangan antara situasi yang ada dan situasi yang diharapkan. Pada bagian ini hendaknya dikemukakan tentang subjek, studi, analisis, permasalahan, dan pemecahannya. Yang keempat, pembahasan merupakan inti dari makalah. Yang kelima, berisi dari seluruh pembahasan dan semua jawaban atas masalah yang ada dalam pendahuluan. Yang keenam, daftar pustaka. Bagian ini memuat tentang rujukan yang diacu dalam makalah. Rujukan ini disusun ke bawah menurut abjad, nama akhir, penulis utama. Lanjut. Yang ketiga, karya reproduksi bacaan. Yang A, pengertian karya reproduksi bacaan, yaitu kemampuan mencari sumber bacaan dan menyajikan dalam bentuk tulisan yang berbeda dari aslinya. Lalu, yang B, golongan karya reproduksi bacaan digolongkan menjadi 5. Yang pertama yaitu ringkasan. Cara efektif untuk menyajikan karangan yang panjang dalam bentuk singkat. Karena ringkasan bertolak dari penyajian karya asli secara singkat, maka ia merupakan keterampilan untuk mengadakan reproduksi. Yang kedua, ikhtisar. Ikhtisar adalah rangkuman gagasan yang dianggap penting oleh penyusun ikhtisar yang digali dari bacaan. Yang ketiga, resensi, yaitu tulisan atau ulasan mengenai nilai sebuah hasil karya. Tujuan dari resensi yaitu menyampaikan kepada para pembaca apakah sebuah buku itu mampu mendapat sambutan dari masyarakat atau tidak. Dan resensi dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama arti resensi, yang kedua dasar resensi, yang ketiga bentuk resensi, yang keempat isi resensi, yang kelima kualifikasi peresensi, dan yang terakhir nilai buku. Yang keempat, rangkuman. Bentuk tulisan yang mengikhtisarkan sesuatu dengan menggunakan kata-kata perangkum. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat merangkum yaitu yang pertama, rangkuman hanyalah mengungkapkan gagasan pokok atau bagian penting dari tulisan asli. Yang kedua, perangkum dapat menghilangkan contoh, ilustrasi, keterangan, dan penjelasan. Yang kelima, sintesis adalah kegiatan merangkum berbagai pengertian atau pendapat dari beberapa bacaan yang dipandang dari sudut pandang sendiri sehingga menjadi tulisan yang sama sekali baru. Oke, itu tadi presentasi saya dengan judul keterampilan menulis. Terima kasih telah memperhatikan dan menyimak apa yang sudah saya sampaikan. Mungkin jika ada kurangnya dan ada salahnya, mohon maaf. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa menulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.